Ini posisi saya salah ya? Oh, mau begini. Hah? Nanti Ya, soalnya pakai mending gini aja, tripod Sen. ini. Oh, ya coba Hah? dirubah dulu. Gitu? Iya. Gimana, gimana? Biar ada ini tempat buat berdiriin HP-nya ke tripod. Oh, dirubah dulu boleh, Pak, atau gimana? Biar potret sama-sama. Gimana? Dirubah dulu barangkali, Pak. Ah? Dirubah gimana? Ya, gitu. Oke. Enggak, kalau kalau gini aneh agak susah nih apa naruh tempatnya ini. Soalnya pakai tripod ya. Gini Oh, aja kak. ya. Kalau antum agak susah ya. Kalau diatur potret, diatur apa Ya namanya bisa aja landscape, sih. Cuma nanti takut yang nonton bisa aja. ya. Oh gitu. Biasanya begini. Ya nonton agak ini ya. Ya. Oke oke. Ntar saya setting dulu deh. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kembali Burung Madu Institute sebagai sebuah lembaga di Balikpapan yang kemudian berkomitmen untuk berkontribusi pemikiran-pemikiran, ide-ide pada bidang pendidikan, keuangan, kesehatan, sosial ya, juga hukum. Karena itu pada sore hari ini kita kembali berdiskusi untuk menyampaikan ide-ide kita, pemikiran kita kepada teman-teman semua melalui IG ini dengan uh, fokus pada tema keuangan. Kali ini bagaimana kemudian manajemen keuangan di masa pandemi. Kita tahu bahwa masa pandemi ini jelas memiliki semuanya berdampak, tidak hanya uh, pendidikan kita yang kemarin barusan kita dibingungkan dengan kondisi COVID seperti ini, perekonomian dan sebagainya itu jelas punya dampak. Maka pada sore hari ini kita ingin membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kalau beberapa waktu lalu oleh Bang Dodo ya, itu pernah disampaikan tentang bagaimana dampaknya terhadap penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. Nah sekarang bagaimana dampaknya di bidang keuangan, khususnya keuangan keluarga barangkali. Fokus kita supaya kita kemudian bisa lebih mengatur keuangan kondisi yang tentu tidak mudah dilalui semua orang, yang nanti akan dibahas secara detail oleh Pak Wahyu. Beliau sudah hadir bersama kita, sudah bergabung dengan kita. Beliau ini salah satu dosen pengajar di Setie Madani, ya. Sehingga terima kasih Pak Wahyu sudah membersamai Burung Madu Sama Institute sama-sama untuk kok. diskusi terkait dengan mengelola keuangan. Ini topik yang menarik sekali menurut saya. Bagaimana agar kemudian kita bisa survive ya di tengah-tengah masa pandemi ini, bagaimana mengatur keuangan kita. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Kita langsung saja ke masuk diskusi kita pada sore hari ini. Baik, Pak Wahyu, kita tahu bahwa kondisi pandemi saat ini sudah berjalan sekian lama. Jelas ini pasti berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita, baik yang level atas keuangannya maupun apalagi yang paling bawah kan begitu. Maka kira-kira apa yang paling berdampak ya dari sudut pandang ekonomi terhadap kondisi dari adanya pandemi ini? Silakan Pak Wahyu. Ya baik, terima kasih kok atas kesempatannya udah diundang di BMI ya. Ruang Madu Institute luar biasa. Ini sebenarnya yang ini kebalik nih. Harusnya saya hostnya, antum pematerinya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini kita semacam diskusi santai aja gitu kan. Jadi nanti bisa memberikan semacam insight, berbagi pengalaman. Dan ya sebelumnya saya pengen disclaim dulu ya. Jadi memang kalau ada orang bilang kalau ada semacam apa namanya info tersebar bahwa pakar saya ini pakar keuangan keluarga, sebenarnya kurang tepat ya karena memang saya belum pakar. Tapi setidaknya sebagai dosen saya udah mempelajari ilmu tentang manajemen keuangan gitu ya, walaupun itu Iya, fokusnya ke bisnis. Tapi sebenarnya iya. itu bisa nanti kita pakai sebagai pola gitu ya, yang bisa Oke. dipakai untuk mengatur keuangan keluarga.
Dan juga mungkin kita baiknya nanti berbagi pengalaman. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan, kok jadi lupa ya, dampak ekonomi ya, yang Ya, paling terhadap keuangan berdampak. keluarga nih, dengan ada pandemi ini kira-kira gimana nih? Berdasarkan pengamatan Ya, Pak Wahyu. ya kalau kita lihat memang dampaknya ini sangat mempengaruhi apa namanya semua di level sosial di masyarakat ya. Tidak hanya mungkin orang golongan kaya, golongan menengah maupun golongan miskin, semua terdampak gitu. Nah, jadi pandemik ini benar-benar membuat kita itu kaget gitu ya. Mungkin barangkali di antara kita juga tidak ada persiapan, tidak ada saving, ya. Betul? Kemudian ada semacam pandemik yang apa ya, ibaratnya dalam tanda kutip menyerang kita secara tiba-tiba, yang kita mungkin yang biasa berada di zona nyaman, gitu ya. Mm-hmm. Tiba-tiba mungkin kita di zona yang tidak nyaman, gitu ya. Banyak di antara kita terkena PHK, terkena Oh ya, pengurangan betul. gaji. Betul. Kebanyakan kita kan seperti itu fenomenanya di masyarakat, sehingga Iya, tentu secara ekonomi ya sangat berdampak gitu ya, sangat berdampak sekali. Apalagi di antara kita ini kebanyakan adalah orang-orang yang bergaji atau karyawan gitu ya, bukan iya, iya, iya. pengusaha yang terbiasa di zona tidak nyaman, tapi karyawan yang terbiasa di zona nyaman gitu kan. Artinya yang terbiasa memperoleh gaji tetap bulanan, dan dalam Tiba-tiba tanda ya. kutip kita Hmm. bertawakal pada gaji itu gitu ya. Kalau pebisnis kan udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa di zona tidak nyaman, dengan apa namanya, terbiasa untuk berusaha keras kristalisasi ide-idenya gitu ya, sehingga dia menciptakan likuiditas dari arus kas itu. Nah, jadi pertanyaannya tentu sangat berdampak sekali gitu. Kaitannya dengan dampak tentunya pada arus kas masuk ya, Nah, oke. di Harus antara kas kita masuk gitu ya. ke keluarga ini ya, gaji gitu ya. Iya, iya, iya tentu arus kas masuk ke apa namanya, kantong kita gitu ya. Artinya Hmm. dalam arus kas masuk dalam pengelolaan keuangan keluarga itu berkurang. Sehingga ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita mengalokasikan belanja-belanja kita ya, atau arus kas keluar Iya, kita. Nah, jadi mengetatkan lagi gitu ya. Yang betul, sebelumnya betul, mungkin betul. kita bagi di antara kita itu memiliki gaji yang mungkin cukup lumayan dan terbiasa dengan kehidupan yang nyaman cukup gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya pandemik ini ya, banyak di antara kita gajinya itu mungkin terpotong hampir 50%. Contohnya kayak saya ya. Mungkin Oh iya, iya. 50% itu kepotong. Ini berbagi cerita juga. Jadi kita harus men-setting lagi kira-kira alokasi yang prioritas itu Betul. setiap bulannya itu apa gitu. Nah, itu kita pilah-pilah lagi. Iya, Apalagi iya. fenomena sekarang dengan adanya PSBB gitu ya, dengan adanya apa namanya, work from home ya. Ini akan mengubah pola aktivitas kita gitu ya. Iya. Jadi biaya-biaya, pola biaya-biaya yang keluar setiap bulan itu juga akan berubah ya. Contohnya misalkan nih, kita sebelumnya sebelum pandemik yang apa, kepala keluarga ini biasa bekerja di luar gitu ya, aktivitas di luar, kemudian anak-anak juga sekolah di luar. Tapi setelah pandemik dipaksa untuk di rumah. Nah, Oh sebagian iya, kita betul. mungkin from home gitu ya, mungkin 2 Betul. hari dalam seminggu di rumah, kemudian sisanya 4 hari di tempat kerja, mungkin sebagian seperti itu. Cuman kebanyakan di antara kita itu dipaksa untuk di rumah, sehingga banyak biaya-biaya yang keluarnya karena fenomena itu, fenomena kita dipaksa untuk berada di rumah itu. Di rumah, Salah betul, betul. satunya adalah biaya belanja bulanan gitu ya. Mungkin kita beli sayuran, beli apa, camilan, biaya listrik, biaya air. Karena memang aktivitas kita terpusat di rumah. Gitu. Iya, Dari betul. yang biasanya aktivitas kita itu di luar, ya, kemudian Mhm. aktivitas kita itu dipaksa untuk semuanya full di rumah. Nah, contohnya kayak saya ini, biaya yang paling banyak keluar selama pandemik ini adalah biaya belanja bulanan ya, termasuk biaya beli buah-buahan, sayuran, camilan gitu ya, biaya listrik. Ya. Kuota Itu juga ya. semuanya agak
kuota tentunya gitu kan, kuota paket, tapi kuota ini memang tidak terlalu apa namanya signifikan karena sebelum pandemik ini jujur saya juga kuotanya ya segitu gitu ya, artinya cukup aja, tidak terlalu naik secara signifikan, Oke. sama. Cuman yang naik itu tadi, jadi biaya belanja untuk memenuhi kebutuhan kita selama di rumah itu kata saya ya. Mungkin nanti dari teman-teman lain mungkin beda seperti itu. Karena biasanya kalau kita kerja pun biaya kayak biaya transport, biaya bensin ya. Hmm. Ketika kita kerja, biaya makan siang itu semua keluar gitu ya. Tapi Oke. selama di rumah ini itu semua nggak ada. Diganti semuanya biaya-biaya yang keluar di rumah. Nah, untuk apa teman-teman Bapak Ibu sekalian punya anak yang apa sekolah gitu ya. Nah, Hmm. ini saya masih kurang paham juga terkait biaya sekolah ya. Apakah ada perbedaan? Tapi setahu saya sekolah itu biasanya memberikan atau membuat kebijakan yang fair ya. Misalkan dia memberikan subsidi-subsidi tertentu, misalkan subsidi paket data dan lain sebagainya. Ya intinya dampaknya adalah di arus kas masuk dan arus kas keluar tentunya Oke. ya. Itu Baik, baik. terkait dengan terkait nanti akan terkait dengan bagaimana strategi kita supaya pengelolaan Iya, iya, keuangan iya. kita itu tidak bocor gitu ya. Artinya kita terbiasa dengan misalkan pola hidup atau pola aktivitas dengan biaya bulanan yang besar gitu ya. Tapi tiba-tiba kita harus mengetatkan pengeluaran kita karena arus kas masuk kita ini berkurang gitu. Nah ini Betul, betul. yang harus kita perhatikan Oke. seperti itu. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Oyo. Oke, jadi kita harus perhatikan arus kas masuk dan itu yang paling berdampak terhadap dari pandemi ini gitu. Kira-kira pertanyaan selanjutnya Pak Wahyu, perlu nggak kita kemudian dana darurat lah? Atau bagaimana sih sebenarnya harusnya pembagian arus masuk ini? Kita bicara arus masuk dulu ya sebelum nanti kita mengetatkan pengeluaran. Ketika kita terima duit masuk, ini di kondisi normal, kemudian akhirnya tiba-tiba ada kondisi pandemi, ini idealnya harusnya seperti apakah? Seperti apa? Apakah harus ada dana darurat atau seperti apa yang kemudian perlu kita atau haruskah punya rekening sendiri barangkali Pak kalau misalnya suatu saat misalnya begitu ya tiba-tiba ada COVID lagi misalnya 5 tahun kemudian kita udah prepare dari sekarang atau seperti apa barangkali Pak? Silakan Pak Wahyu. Iya. Ya, jadi memang pola idealnya kalau untuk pengelolaan itu sebenarnya ada tiga sebenarnya kok ya. Ada tiga. Jadi yang pertama supaya keuangan kita efektif, ya ini kaitannya adalah bagaimana di keluarga kita itu kita membuat visi keluarga. Nanti akan terkait dengan target keluarga gitu ya. Oke. Target-target misalkan di tahun ini tuh targetnya apa aja gitu. Misalkan kalau untuk sekolah anak ya targetnya di tahun ini gitu. Oke. Kemudian target tahun ini misalkan mau beli rumah gitu ya, mau beli mobil. Nah, 3 tahun lagi mau beli mobil gitu. Nah itu semua ditargetkan dalam bentuk visi misi gitu ya. Nah setelah itu Oh, baru jadi nanti buat visi begitu ya, mau beli rumah, mau naik haji, mau umroh, harus ada begitu ya? Iya benar. Jadi Oh, kalau saya sendiri itu sebenarnya udah merancang sebuah visi gitu ya sama misi keluarga. Itu udah saya rancang, bahkan di sana misinya itu lengkap gitu ya. Sudah saya jabarkan secara lengkap ya, termasuk kemudian naik haji gitu ya. Termasuk oh, ya, kemudian ya, ya, ya. pengen buat apa namanya? Semacam ya pesantren lah, pengen buat masjid dan lain sebagainya, pengen kuliah S3, pengen apa lanjut sertifikasi, semua itu sudah saya susun dalam visi saya dan saya tulis, Oh, termasuk beli mobil juga ya, beli mobil ya. Alhamdulillah kemarin itu ya rezeki kan nggak harus dari kita ya. Ya ternyata ya betul. mobil itu dengan izin Allah dikasih gitu kan. Nah dikasih dan itu salah satu yang udah saya tuliskan. Artinya kan kalau kita mau bermimpi, mungkin Hook lebih tahu ya soal visi misi ini. Kita harus menuliskan itu supaya itu tervisualisasi dalam diri kita sehingga ke depan itu ya benar-benar terwujud. Ya, karena arah kita, target kita adalah ke sana. Nah itu nanti akan kaitannya dengan itu, Bob. Jadi eh,
misalkan setelah buat visi misi tadi ya, target-target, Oke. baru kita membuat Target. anggaran. Mungkin membuat anggaran. Jadi target ke apa namanya budget keuangan kita gitu ya. Kira-kira rencana keuangan kita itu gimana untuk memenuhi target itu. Kalau misalkan ini terlalu ribet, kita bisa membuat budget itu secara bulanan lah ya. Jadi secara bulanan itu ya ini yang secara jangka pendek ya. Kalau tadi kan terkait visi budgetnya harus jangka panjang. Nah, kalau secara jangka pendek, kalau tadi terlalu ribet, ya, misalkan belum punya visi, belum punya misi, belum punya tujuan secara jangka panjang, paling nggak bulanan itu kita udah fix mengalokasikan atau ada alokasi-alokasi tertentu, mana untuk biaya operasional, mana untuk biaya saving, mana untuk biaya investasi. Ya, ada 3. Jadi biaya operasional, biaya saving. Saving ini untuk jaga-jaga seperti yang Kop maksud tadi ya. Jadi jaga-jaga itu penting, ya. sangat penting sekali. Di sini yang jaga-jaga itu dana darurat ini ya. Nah, kemudian investasi. Nah, investasi. Jadi biaya bulanan ini, nah ini kaitannya yang perlu kita bahas. Mungkin masing-masing orang akan beda ini di masa pandemik. Biaya bulanan ini kira-kira apa aja yang tergantung karakteristik lifestyle masing-masing orang sih kalau biaya bulanan ini. Intinya kalau biaya bulanan ini ya, biaya bulanan ini kita harus mampu set mindset kita bahwa apa yang kita belanjakan adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu yang biaya bulanan ya, yang operasional. Jadi apa yang kita keluarkan untuk biaya bulanan ini adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi bukan semata-mata menuruti hawa nafsu, tapi apa yang kita butuhkan. Kemudian kalau saving, ya, jadi saving ini prioritas kedua, kok. Prioritas kedua. Kalau di masa pandemi ini karena arus kas masuk tadi tipis-tipis gitu ya, sangat berkurang sekali. Kemudian kita tidak bisa saving. Paling nggak prioritasnya adalah dapur tetap mengepul gitu ya. Dapur tetap menyarah. Artinya biaya bulanan itu masih tetap bisa dicukupi gitu ya. Nah, kalau ada sisa, baru kita ke saving biaya jaga-jaga tadi kok. Karena sangat penting sekali. Contohnya saya nih, menghadapi masa pandemik. Apalagi pada saat masa pandemik kemarin saya sakit gitu ya. Saya sakit kemudian ya karena jadi masa pandemik itu gaji saya ini kita curhat dikit ya, dikurangin. Kemudian saya sakit, gaji saya dikurangin lagi gitu ya. Karena saya nggak bisa kerja gitu. Nah, alhamdulillah ternyata tertolong dari uang jaga-jaga tadi. Jadi sebelumnya saya udah mengalokasikan untuk jaga-jaga gitu ya. Untuk uang jaga-jaga. Jadi dari uang jaga-jaga ini sangat menolong sekali. Ada apa namanya semacam bantuan lah ya, bantuan arus kas gitu ya dari uang jaga-jaga. Karena arus kas masuk saya banyak dikurangin seperti itu. Nah setelah itu baru kalau ada sisa lagi. Kira-kira berapa besarnya itu persentasi atau mungkin apa barangkali untuk jumlah dana yang harus kita siapkan menghadapi situasi seperti ini? Iya, jadi kalau untuk presentase sih tidak ada ukuran baku. Cuman yang paling besar itu biasanya biaya operasional. Ya mungkin sekitar 60% itu 60% itu ke biaya operasional lah. Baru sisanya bisa dibagi ke saving atau ke investasi gitu ya. Kemudian tadi sempat lupa jangan lupa ya tentunya sedekah ya. Sedekah, zakat dan lain sebagainya itu akan menambah keberkahan harta gitu ya. Itu juga harus dialokasikan juga. Bahkan itu di awal kita terima uang gaji itu harusnya udah dialokasikan untuk sedekah gitu, entah untuk orang tua, entah untuk keluarga. Nah, tadi kurang satu kok, investasi kok. Jadi kan ada biaya operasional, saving sama investasi. Iya, betul. Nah, jadi ada semacam apa namanya? Bahan referensi kemarin itu yang bagus sekali. Saya baca itu. Jadi ini dari Robert T. Kiyosaki ya, ada semacam pola gitu ya. Ada semacam pola yang berbeda antara orang-orang miskin, orang-orang menengah dan orang-orang kaya gitu ya. Jadi kalau orang-orang kaya ya, itu dia fokusnya adalah bagaimana dia apa namanya?
mengalokasikan uangnya atau mengalokasikan hartanya itu kepada aset-aset yang mampu menghasilkan arus kas masuk. Jadi kalau dia mendapat arus kas masuk, fokusnya bukan bagaimana dia mengalokasikan arus kas keluar, ya. Ya. Tapi bagaimana dia membangun likuiditas. Jadi bagaimana dia dengan arus kas itu, ya, dia biasa hidup sederhana, tapi kebanyakan dia alokasikan lagi untuk membeli aset, dan aset itu bisa menghasilkan kas masuk lagi. Nah, ini orang kaya seperti itu. Nah, kebanyakan di antara kita yang orang miskin, maksud saya yang orang miskin, ya, itu biasanya dapat pendapatan, keluarnya juga sebesar itu. Jadi harus kas masuk, harus kas keluar, nol gitu ya. Nol, nggak ada yang ngendap. Nah, jadi nggak ada yang ngendap. Nah, kalau golongan menengah, dia gajinya besar gitu ya, tapi dia belanja barang-barang yang aset-aset yang dia malah jadi beban buat dia. Misalkan dia mau beli mobil mahal. Beli mobil mahal itu kalau dia nikmati sendiri, dia jadi beban. Karena dia ngeluarin biaya pajak, ngeluarin biaya bensin, ngeluarin biaya perawatan. Betul. Kemudian dia beli rumah ditempatin sendiri. Kemudian dia beli tanah, misalkan ya, nggak dimanfaatkan misalkan untuk egonya dia aja. Nah, itu semua adalah biaya operasional untuk golongan menengah. Tapi kalau golongan kaya ini berbeda dia mindsetnya. Jadi mindsetnya adalah membangun likuiditas. Jadi likuiditas is a king, bukan cash is a king ya. Tapi likuiditas is a king. Jadi bagaimana fokus kita adalah membangun likuiditas itu. Jadi sumber-sumber arus kas masuk yang dibangun. Jadi kalau misalkan dia beli mobil, dia berusaha supaya gimana mobil itu bisa menghasilkan arus kas masuk. Caranya gimana? Ya disewakan. Disewakan gitu kan. Kemudian dia beli apa? Misalkan dia beli rumah gitu ya, disewakan. Dia beli properti gitu ya, disewakan. Jadi semuanya fokusnya adalah ke sana. Nah, sebaiknya kita mengikuti mindset yang itu gitu. Jadi setiap kita beli aset, kita harus bertanya dulu, aset ini mengapa kita beli aset ini? Why gitu ya. Apakah hanya untuk memenuhi apa namanya? Ego kita gitu ya, atau keinginan kita, bukan kebutuhan tadi, atau ya ini adalah aset penting untuk mendukung supaya kita bisa produktif dan ujung-ujungnya bisa membuat arus kas itu masuk lagi ke kantong kita ya. Contoh kecilnya misalnya kita beli laptop nih, beli laptop ya, itu memang misalkan dengan spesifikasi yang besar, RAM-nya besar misalkan. Kemudian pokoknya spesifikasi gamers lah ya, seorang suka main games gitu ya. Nah itu kira-kira untuk apa? Apakah itu untuk supaya kita bisa produktif menghasilkan arus kas masuk lagi, ataukah hanya untuk misalkan kalau kita dosen kan nggak perlu banget spesifikasi yang seperti orang-orang punya laptop yang untuk game atau desain gitu ya. Mungkin banyak potensi dari laptop itu yang akan terbuang malah. Karena kita mengeluarkan biaya perawatan juga di situ. Jadi usahakan mindset kita adalah mindset tadi. Mindset golongan kaya. Jadi membangun pusat-pusat likuiditas. Pusat-pusat arus kas yang bisa masuk kembali ke kita. Nah ini terkait dengan mindset investasi tadi, Kok. Jadi penting banget kita berinvestasi. Iya. Jadi kembali ke dana darurat, berarti yang penting ada ya, harus kita siapkan dari arus uang yang masuk ke kita, entah dari manapun, entah boleh dari gaji, entah dari bisnis atau apapun, itu yang kemudian dialokasikan untuk kondisi ya seperti pandemik barangkali yang semua orang tidak pernah menyangka, atau mungkin tadi seperti Pak Wahyu tiba-tiba sakit sehingga kemudian akhirnya harus bertahan, survive, kan begitu ya. Memang harus ada barangkali begitu ya? Ya, itu kalau menurut saya malah wajib ya. Kalau misalkan memang kita udah terpenuhi di biaya operasionalnya maksud saya. Jadi yang terpenting kan biaya operasional ya, bagaimana kita bisa hidup gitu ya, dapur kita bisa nyala kan gitu. Tapi kalau usahakan semua itu dianggarkan ya. Jadi awalnya kita menganalisis kira-kira biaya pengeluaran bulanan kita itu berapa sih. Katakanlah misalkan gaji kita 3 juta. Ternyata setelah kita analisis misalkan selama jalan 3 bulan gitu ya, ternyata pengeluaran bulannya 2 juta. Nah berarti kan masih ada sisa 1 juta nih.
Nah, 1 juta ini usahakan jangan dihambur-hamburkan juga, tapi harus dialokasikan untuk biaya jaga-jaga tadi, gitu, sama biaya investasi. Jadi diinvestasikan ulang supaya bisa menghasilkan arus kas masuk. Dan sisanya buat biaya jaga-jaga tadi. Karena sangat penting sekali. Contoh realnya adalah saya tadi, gitu ya. Atau mungkin di antara nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mengalami hal serupa, tiba-tiba dengan gaji yang besar gitu ya. Kemudian dipotong bahkan mungkin hampir 50%. Itu kan akan mempengaruhi bagaimana dia menyesuaikan lagi untuk kebutuhan hidupnya kan, yang biasa dengan setiap bulannya itu 3 juta misalkan pengeluaran Ya. bulannya, ternyata gajinya dikurangin gitu ya. Misalkan gajinya dia awalnya 3 juta, 4 juta lah ya, 4 juta, kemudian pengeluaran bulannya 3 juta. Ya, pengeluar bulan wajib itu. Tapi ternyata setelah ada pandemik gajinya dikurangin, misalkan 50%. Berapa tuh dari 4 juta kurang 50%? 2 juta kan? Iya, Sementara biaya bulan sebelumnya adalah 3 3 juta. juta, Ya. betul. Kalau dia hidup sesuai dengan pola kehidupan dia sebagaimana sebelumnya, malah minus kan? Betul. Dari mana dia dapat untuk memenuhi kekurangannya itu? Malah bisa hutang kan seperti itu. Ya. Jadi gini Pak. Makanya uang jaga-jaga itu. Saya minum dulu Oke. ya, mohon maaf. Oh ya, silakan. Ini yang jadi persoalan kan kalau bicara gaya hidup, bicara lifestyle, kayaknya mau gaji berapapun bakal habis kan begitu Pak ya. Bakal mau gaji 3 juta, mau gaji 10 juta, 15, bahkan 30 barangkali. Ya pasti habis aja kan begitu. Nah ini gimana? Ini kan tadi ada bicara masalah mindset sedikit. Ini gimana mengelola kita ini agar kemudian kita punya komitmen sungguh-sungguh untuk mau mengatur uang kita, termasuk tadi mengalokasikan sebagiannya ke dana darurat tadi kan begitu. Taruhlah begitu sebutan kita. Itu gimana Pak? Ini soalnya kalau bicara lifestyle kan mau 3 juta, mau 5 juta, kayaknya habis-habis aja kan begitu. Itu gimana Pak? Iya, jadi gini, kalau dari saya memang yang pertama ya itu soal kebiasaan. Jadi gini, eh, bagi Bapak Ibu atau kita yang karyawan, mungkin kita terbiasa untuk dalam tanda kutip bertawakal gitu ya pada gaji bulanan. Gitu. Artinya kita berharap sekali dengan gaji bulanan kita. Gitu ya. Misalkan gaji bulanan kita 10 juta gitu ya. Pasti kita berpikir dengan 10 juta itu gitu ya, gimana supaya lifestyle kita menyesuaikan gitu. Jadi gaji kita 10 juta, misalkan gaji awal 7 juta, naik 10 juta. Lifestyle kita juga naik gitu. Karena kita menyesuaikan dengan mindset kita dan secara psikologis, kita akan menyesuaikan dengan kenaikan dari pendapatan itu. Maka gaya hidup kita juga akan berubah kan seperti itu. Betul. Maka orang yang punya mindset kaya itu dia gaya hidupnya tidak akan berubah. Karena fokusnya apa? Fokusnya adalah bukan tadi ya, bukan bukan cara dia untuk bagaimana mengalokasikan uang itu keluar untuk belanja dan memenuhi kebutuhan lifestyle dia, bukan itu. Tapi fokus dia adalah membangun aset. Makanya saya sarankan kepada kalian yang Bapak Ibu yang karyawan, saya sarankan mulailah untuk berinvestasi baik di sektor real maupun sektor bisnis. Karena fokus kita nanti adalah bagaimana setiap saat ya kita berpikir supaya bagaimana sumber-sumber yang kita bangun dari investasi kita itu bisa menghasilkan. Bukan fokus untuk belanja tadi untuk memenuhi lifestyle kita. Secara psikologis ya itu akan berubah gitu. Karena kita tersibukkan dengan hal-hal yang lebih produktif. Misalkan ya kita karyawan tapi kita juga punya bisnis. Yang kita pikirkan apa? Bagaimana bisnis kita berkembang juga. Jadi fokus kita berubah. Nah, kita karyawan tapi juga kita berinvestasi misalkan di saham. Ya. Jadi fokus kita apa? Fokus kita adalah membangun aset produktif tadi. Bukan fokus untuk menghabiskan gaji kita. Nah, kebanyakan kesalahan di antara kita itu ya, misalkan kita gajinya naik tapi lifestyle kita juga naik. Nah, ini yang
ini ya istilah yang saya cetuskan sendiri, namanya financial leverage ya di dalam keuangan keluarga. Jadi kalau gaji kita naik, ya penghasilan kita bertambah, maka kalau bisa lifestyle kita tetap sama. Ya. Jadi pola hidup kita sama. Nah itu nanti beban hidup kita tetap, tapi gaji kita bertambah sehingga ada sisa untuk melakukan investasi. Jadi intinya tadi fokus kita adalah bagaimana membangun aset yang produktif. Ya. Karena seperti saya bilang tadi, ya cash is not a king, but liquidity is a king. Sebenarnya yang kita butuhkan itu kan sebenarnya ketika kita butuh sesuatu ada uangnya kan itu kan. Ya. Dalam Islam kan, sorry ya ini saya sedikit berbicara ke konsep Islam, itu kan sebenarnya kita menumpuk uang itu kan dilaknat ya. Jadi kita menumpuk-numpuk uang kan nggak boleh sebenarnya. Jadi dalam Islam itu yang diajarkan adalah konsep flow konsep ya. Jadi konsep mengalir. Jadi uang itu public goods. Uang itu adalah barang publik. Jadi usahakan kalau kita punya uang, ya, uang itu adalah mengalir. Kita alirkan ke sesuatu hal yang bisa mengalir lagi dan bisa memberikan manfaat. Ya. Nah, misalkan menarik, contohnya, menarik. Misalkan contohnya kita punya gaji yang besar, kita lifestyle-nya biasa aja. Ya. Sisanya kita apakan? Kita investasikan. Ya. Kita investasikan misalkan ke bisnis, misalkan. Nih, ke bisnis itu kan nanti akan bisa memberikan manfaat nih. Kalau bisnis berkembang, ya di situ ada karyawan, kita menghidupin karyawan, gitu kan, menggaji karyawan. Ya. Apalagi kalau bisnis kita itu bisnis-bisnis yang sifatnya dakwah atau sosial, ya malah bagus lagi, gitu kan. Terus kemudian kita punya sisa, kita investasikan di saham, gitu ya, dengan membeli perusahaan. Ya. Kemudian dari hasil dividen itu kita ikhtiarkan untuk kita berikan misalkan pada orang tua kita. Nah itu kan artinya itu kan pusat-pusat aset yang bisa memberikan manfaat ke lingkungan kan dengan uang kita. Jadi bukan ditumpuk, tapi flow konsep gitu ya. Didistribusikan. Iya, jadi harus didistribusikan. Jadi fokus kita adalah membangun aset yang bisa terdistribusi manfaatnya gitu seperti itu. Nah, makanya tadi kenapa saya bilang ada untuk biaya bulanan, untuk jaga-jaga, untuk investasi. Nah, investasi ini adalah salah satu cara kita membuat mesin uang kita itu terus mengalir. Baik mengalir ke kita maupun mengalir ke lingkungan di sekitar kita. Gitu. Jadi uang itu memang mengalir, bukan menumpuk. Ya, bukan menumpuk. Seperti itu. Kalaupun misalkan Bapak Ibu semua terbiasa untuk menabung ya, untuk uang jaga-jaga itu, maka saya sarankan itu di emas saja, jangan di bank gitu ya. Sayang sekali kalau di bank gitu. Karena akan tergerus inflasi ya. Kalau jadi bunganya kecil tapi inflasinya tinggi. Kalau teman-teman lihat mungkin di salah satu bank itu dengan saldo 5 juta sampai 50 juta ya, itu bunganya paling cuman sekitar 0, berapa atau enggak 1, berapa. Sedangkan inflasi itu 3% ke atas lah. Nah, jadi akan tergerus inflasi. Kalau di emas insya Allah aman. Saya ini apalagi bagi orang Islam itu haram ya. Maksudnya bunga itu kan riba kan. Makanya saya beberapa aset saving saya itu saya konversi ke emas gitu ya. Saya belikan emas. Jadi punya ini saya tabung emas, punya ini saya tabung emas. Nah, kemudian kalau ada sisa lagi baru saya ke saham gitu ya. Nah, kemarin itu ya alhamdulillah sempat beli saham gitu ya. Tapi pada saat pandemik itu saya jual saham saya kan, saya jual. Nah, ternyata ada selisih 1 minggu 2 minggu dia bagi dividen. Aduh. Belum rezeki saya harinya. Iya. Ini pengalaman saya ya secara pribadi. Gitu kok. Ya. Oke. Mudahan terjawab. Ya, jadi intinya itu kok. Berarti kan tadi konsepnya bahwa sebaiknya kita punya distribusi ya, flow kan gitu, harus rezeki ini harus flow. Nah, kalau saya kebiasaan flow-nya bisa jadi ke tukang bakso, ke warung kopi. Nah, itu gimana kebiasaan begitu tuh? Dapat tambahan rezeki, kan udah kita distribusi ke tukang martabak nih, atau ke ini. Nah, itu gimana tuh? Punya kebiasaan
seperti tambahan ya tadi naik lagi gaya, ya bukan lifestyle-nya sih bisa saja, cuman kayaknya pola apalagi dengan masa pandemi ini akhirnya lebih banyak ke sana kan begitu sepertinya aliran keluarnya kan begitu. Itu gimana? Itu untuk ini ya, untuk belanja aja ya. Maksudnya Iya, bukan misalnya. bukan untuk belanja gitu ya. Jadi ya boleh aja sih sebenarnya yang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk apa namanya ketika kita keluarkan itu tidak kita pikir-pikirkan ya, yaitu memberi memberi orang dalam hal sedekah ya, mungkin dengan niat yang baik. Ya, nggak usah dihitung-hitung. Kalau itu nggak usah dihitung-hitung ya. Oh gitu, Nah, oke. kalau itu nggak usah dihitung-hitung. Jadi tapi kalau yang itu memang yaitu kaitannya nanti masuknya di anggaran belanja ya, Oke, bukan di anggaran oke, investasi. Nah, siap. jadi itu nanti di fungsi arus keluar kan ya, di fungsi arus keluar. Sip. Kalau yang Baik, saya maksudkan tadi distribusi tadi itu kaitannya nanti di fungsi investasi, di oke. fungsi investasi. Ya, ya. Baik, Wahyu. Nah, karena 10 menitan lagi kita akan akhiri diskusi sebelum nanti barangkali pada tanya jawab. Uh, Sekarang kita langsung ke bagaimana kemudian strategi pengeluaran ya. Kayaknya kalau menambah pemasukan itu kan butuh sesi tersendiri barangkali ya Pak Wahyu. Mulai dari termasuk investasi saya pikir nanti Pak Wahyu bisa nanti diskusi lagi nanti bentuk-bentuk investasi plus minusnya dan sebagainya nantilah kan begitu next. Tapi untuk sementara ini apa saran Pak Wahyu buat kita-kita untuk strategi bagaimana mengatur keuangan di masa pandemi ini? Apa saja yang kemudian kira-kira bisa kita siasatin barangkali? Begitu Pak Wahyu. Oke, strategi ya. Yang pertama, jangan bertawakal pada gaji rutin. Yang pertama, Oke. ya. Oh, pertama. Oke. Di masa pandemik ini gaji rutin kita pasti banyak yang bisa jadi dikurangin tadi ya, di Ya. apa namanya? Ya karena faktor variabel makroekonomi lah ya. Jadi Ya. pengaruh ke perusahaan, kemudian pengaruh ke gaji kita. Nah, Betul. jangan bertawakal ke gaji rutin. Tapi cobalah membuat sumber-sumber arus kas baru. Ya. Saya lihat fenomena yang ada ini banyak di antara teman-teman sekalian, ya, di semua level, ya, itu udah mulai berjualan Oh, begitu. lewat media sosial. Jadi teman-teman saya di kampus itu nggak dosen, nggak karyawan, nggak staff, semua mengalami dampak dari pengurangan gaji. Jadi mereka ya mau nggak mau harus berpikir gimana caranya supaya bisa menciptakan sumber arus kas baru. Ya mau nggak mau ya berjualan caranya. Berjualan. Jadi dengan begitu kita tidak akan bertawakal ke gaji, tapi kita bertawakalnya ke Allah kan, ke Tuhan. Kita harus yakin bahwa rezeki itu ada. Ya. Tapi kita harus bikin strategi. Gimana caranya supaya kita nggak bertawakal ke gaji kita. Betul. Maka kita harus membuat sumber-sumber arus kas masuk itu banyak. Nah, jadi ketika dia banyak, maka kita akan terfokuskan berpikir misalkan kalau kita jualan sambil jualan ya, setiap hari kita akan fokus gimana caranya kita menawarkan barang kita. Jadi kita tersibukkan dengan itu. Tapi yang pertama, kita harus yakin bahwa rezeki kita itu pasti ada ya sampai kita mati itu. Yang kedua, yang kedua, utamakan belanja pada kebutuhan bukan keinginan ya. Jadi usahakan belanja bulanan kita itu adalah pada kebutuhan. Nah, fenomena sekarang kita itu didorong untuk hidup sehat sekarang. Jadi kalau di apa namanya kampanye-kampanye terkait dengan pandemik itu kan, kalau bisa minum vitamin C, kalau bisa makan buah, kalau bisa makan sayuran, minum madu kan gitu kan, seperti itu. Betul. Nah, itu kan menambah juga apa namanya beban bulanan kita kan, cost kan. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan itu ada value add bukan kita, buat kita ada manfaat buat kita. Kalau saya pribadi, ya nggak apa-apa, saya beli. Gitu. Selama itu sesuai dengan kemampuan saya. Betul. Nah seperti itu. Nah kecuali kalau misalkan apa namanya, misalkan Anda pengen camilan, tapi camilan itu sebenarnya hanya untuk memenuhi nafsu Anda. Kalau bisa ditahan dulu. Gitu. Jadi kos-kos seperti itu
Jadi ditahan beli dulu. gorengan, Jadi kebutuhan lah. beli Nah, pentol. gorengan sebenarnya gorengan itu kalau bisa gorengan itu kalau bisa dibuat sendiri di rumah lebih aman. Oh, oke oke Karena oke. kita nggak Iya tahu iya iya. minyaknya itu berapa kali dipakai. Iya Nah, betul betul. ya jadi keinginan, ya apa kebutuhan, utamakan pada kebutuhan yang pertama. Dan masing-masing orang itu beda. Jadi saya tidak bisa membuat ini pola yang yang baku gitu ya, nggak bisa, masing-masing orang beda. Nah kemudian Oke. mindsetnya harus dirubah ya, mindsetnya harus dirubah. Bagi yang punya kelebihan cash ya, bagi yang punya kelebihan gaji ya, Mhm. maka mindsetnya adalah cash is not a king but liquidity is a king. Jadi fokuslah Oke. pada likuiditas. Ya, jangan menumpuk-numpuk uang cash, tapi bangunlah likuiditas. Likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah aliran-aliran kas tadi. Jadi aliran-aliran kas masuk. Jadi jangan sungkan untuk ketika kita menerima kas, kita mengeluarkan itu untuk membangun aset yang produktif. Ya, Iya. jangan takut resiko. Jadi karena kita sedang membangun likuiditas nih, sedang membangun likuiditas. Jadi kas kita itu biar mengalir, biar memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Gitu. Oke. Seperti itu. Iya. Kemudian yang terakhir, Oke. minimalisir beli aset yang menciptakan arus kas keluar. Ya. Jadi Aset yang bikin kalau arus kas keluar itu gimana, Gil? Contoh, Hmm. Anda mau beli motor misalkan. Oke. Motor. Nah, motor ini kan menghasilkan arus kas keluar. Biaya bensin, Ya. biaya pajak, Perawatan dan sebagainya, biaya betul. Pajak, maintenance. betul. Kecuali motor ini memang Anda butuhkan, ya. Karena dia akan membantu Anda untuk menghasilkan arus kas masuk. Jadi, misalkan dengan punya motor Anda bisa kerja, Anda bisa Gojek, Bisa Anda Gojek, bisa bisa ke Grab kantor. gitu ya. Oh, oke. Nah, Ya. itu Berarti itu aset menghasilkan arus yang kas liquid. masuk. Jadi fokusnya adalah membeli aset yang bisa menghasilkan arus kas masuk atau mensupport, mendukung kita untuk bisa menghasilkan arus kas masuk itu. Nah, contoh beli HP yang mahal, tapi tidak digunakan untuk bisnis, digunakan untuk misalkan hanya untuk media sosial, hanya lihat kepo-kepo informasi, nonton, game, gitu ya. Itu akan jadi aset yang membebani, ya. Karena kita beli paket, kita beli biaya perawatan HP dan lain sebagainya. Kecuali beli yang spesifikasi HP-nya besar tapi buat bisnis, gitu ya. Artinya itu adalah aset yang produktif. Jadi minimalisir beli aset yang menciptakan arus kas keluar, tapi aset yang mendukung, ya, kita bisa menghasilkan arus kas masuk. Ya. Beli mobil, ya. Apa? Mau disewakan atau mau dinikmati sendiri? Kalau dinikmati sendiri, cegah dulu deh. Apalagi di masa pandemik ini kan, makanya banyak itu perusahaan mobil bangkrut. Astra itu lagi banyak ini ya, dan sebagainya. Baik. Nah, itu mungkin itu kali kok. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi itu ya strategi-strateginya kita untuk menghadapi pandemi ini. Sudah mulai ada yang bertanya ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini buat yang baru mulai usaha di kondisi pandemi saat ini, lebih efektif palu gada atau fokus di satu jenis usaha? Wah, ini mau menciptakan arus masuk nih kan begini. Gimana nih Pak Wahyu kira-kira? Ya kalau usaha ya, kalau setahu saya memang bagusnya baiknya adalah Anda menguatkan branding sehingga Anda fokusnya di salah satu usaha aja gitu ya. Supaya Anda bisa kuat brandingnya. Jadi misalkan saya kemarin nih mencoba bisnis nih ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya kena terdampak juga secara ekonomi, maka saya harus menghasilkan kas masuk yang lain. Maka saya mencoba untuk membangun bisnis gitu, dengan istri saya. Jadi fokusnya sebenarnya saya punya fokus untuk bisnis pusat makanan kesehatan ya. Gitu. Jadi yang saya jual adalah makanan kesehatan ya. Misalkan contohnya kayak beras merah ya. Kemudian mie organik, mie vegetarian, almond gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah supaya ceruk pasar kita itu bisa terdeteksi secara jelas. Jadi
ketika kita punya satu produk yang fokus, maka ceruk pasar kita itu juga akan fokus. Tapi kalau Oke. palu gada ya, apa lu punya apa yang lo punya gua ada Gua gitu kan. Misalkan sekali kadang-kadang dia jual gorengan, kadang-kadang dia jual paket pulsa gitu ya. ya. Kadang-kadang dia jual. Nah itu bisa jadi nanti ceruk pasarnya juga nggak jelas juga gitu kan. Oke. Ceruk pasarnya nggak jelas gitu, nggak bisa fokus. Itu hanya masukan sih sebenarnya. Masukan, nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang udah pengalaman di dunia bisnis gitu ya. Mungkin bisa memberikan Oke. masukan yang lebih Lebih jelas. detail ya. Gitu. Oke, ya ya. Oke, terima kasih Detail. Pak Wahyu. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Ini dari Bang Andi Jumardi, bagaimana cara efektif untuk menghasilkan kas masuk di saat hampir semua orang punya masalah ekonomi yang sama? Ini menarik ini. Alias daya beli menurun ini. Saya juga perlu tahu ilmunya kayaknya nih. Ya memang ini ini apa namanya, fenomena makroekonomi ya yang harus kita hadapi bersama. Jadi memang purchasing power itu menurun semuanya ya. Tapi sebenarnya yang kita perlukan itu adalah ide kreatif ya sebenarnya ya. Jadi ide kreatif kita dipaksa di sini. Jadi kemarin itu saya melihat ada salah satu ide-ide kreatif yang keluar di tengah pandemik ini ya. Yang itu malah justru menurut saya bisa mengatasi apa yang jadi problem dari pertanyaan Pak Andi tadi ya. Iya. Contohnya misalkan dia bisnis sayuran online. Jadi dia tawarkan nanti pelanggan beli ya, kemudian dia antar sendiri, dia nggak pakai Gojek. Jadi memang sayuran online gitu. Kemudian ada juga teman kita yang bisnis antar kuliner ya. Jadi semua UMKM yang dia punya produk ya, dia pengantarannya lewat situ gitu. Oh, oke. Nah, jadi memang harus butuh kreativitas kita sih sebenarnya bagaimana mengatasi itu semua, karena bisnis itu kan butuh kreativitas ya. Jadi power memang turun, tapi manusianya ini tetap memiliki kebutuhan gitu. Betul. Nah, kreativitas apa dari kita ini bisa memenuhi kebutuhan dia gitu kan. Siap. Jadi jangan lupa bahwa manusia ini masih tetap masih memiliki kebutuhan kan gitu kan. Nah, gimana cara cerdik kita untuk mencari kira-kira apa yang dibutuhkan dia gitu. Kemudian kalau di saham ada beberapa perusahaan, memang kebanyakan saham ini kan di masa pandemik ini sangat terdampak ya, perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang masih bertahan dan bahkan berkembang. Ya. Contohnya misalkan Telkom ya. Telkom itu kan sekarang dia melakukan transisi ya. Bahkan udah lama dia melakukan transisi. Dulu itu kan dia bangun telepon-telepon konvensional ya, kayak telepon rumah, wartel. Tapi kemudian itu nggak laku, sekarang dia transisi ke internet provider. Ya. Internet provider dan lain sebagainya. Nah, Telkom itu kemarin malah sempat bagi dividen gitu. Telkom. Kemudian ada juga Indofood, ya, itu bagi dividen. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya malah mendapat berkah dari pandemik ini. Gitu. Telkom itu kan karena internet provider dia dapat berkah. Nah, kalau kayak Indofood mungkin ya itu ya. Jadi nggak semuanya kena dampak. Ada beberapa sektor yang enggak gitu. Oke. Baik. Sebentar lagi selesai sesi kita. Pak Wahyu, barangkali bisa disampaikan closing statement untuk diskusi sore ini agar kemudian kita bisa lebih aware lagi dengan kondisi keuangan kita supaya bisa tetap survive, dan mudah-mudahan nanti kalau selesai pandemi kita bisa lebih bernapas lebih lega lagi kan begitu. Silakan Pak Wahyu untuk closing statement-nya. Iya, closing statement ya. Jadi kalau closing statement sih memang kalau terkait dengan mengatur keuangan itu pada prinsipnya adalah kaitannya dengan mindset ya. Nah, mindset itu kan dibangun karena kebiasaan ya, ya. Jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu terbangun karena informasi yang masuk ke kita atau literasi.
Jadi literasi dulu, kita perbanyak literasi. Ya. Jadi literasi keuangan yang saya maksud ya. Jadi perbanyaklah ilmu-ilmu terkait literasi keuangan. Misalkan terkait dengan Melek emas. finansial ya gitu ya. Kenapa? Ya, Melek terkait dengan finansial bro ya. emas. Melek finansial. Jadi mungkin terkait dengan properti, terkait dengan saham, terkait dengan bisnis real, ya. Terkait dengan Oke. mungkin menjadi konten kreator atau youtuber, pokoknya bagaimana supaya uang kita itu ya bisa teralokasikan ke aset-aset yang produktif selain daripada kita mengharap gaji rutinan kita. Nah, dengan memperbanyak literasi keuangan, maka nanti kita akan diharapkan memiliki kebiasaan ya, karena kita dapat informasi baru, kita membangun kebiasaan. Terakhir kita memiliki mindset. Jadi mindset kita bukan mindset konsumtif lagi, tapi mindset kita adalah mindset produktif. Jadi jadi permasalahan keuangan itu kan sebenarnya permasalahan bagaimana supaya arus kas masuk itu kan ada terus kan. Gitu. Fokusnya sebenarnya itu. Nah, ya mungkin itu kok. Jadi perbanyak literasi ya. Yang pertama tentang keuangan, ya. Yang kedua ya biasakan kemudian hidup produktif, jangan konsumtif. Yang ketiga ya insya Allah mindset tentang produktivitas keuangan itu akan terbentuk sendiri nanti. Seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Pak Wahyu. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam sesi diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini kita bisa mengambil manfaat. Kalaupun ada kekurangan, saya selaku host mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi pekan depan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sebenarnya banyak mau yang saya tanyakan, cuman karena dibatasi oleh waktu, jadi kita tutup dulu sehari ini. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup Pak Wahyu sama-sama. Saya dengan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.